di dunia dan di akhirat. Hari ini banyak orang mempersepsikan, mengukur kesuksesan manusia itu dari kebendaan. Orang dikatakan sukses kalau dia nyalon presiden, terpilih sebagai presiden. Orang dikatakan sukses, dia katakan mulia ketika dia mencalon menjadi anggota DPR RI, terpilih menjadi anggota DPR RI, maka dia katakan dia orang yang sukses. Orang dikatakan sukses ketika dia merintis sebuah usaha dan kemudian usahanya memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Kemudian dia membuka usahanya itu hampir di seluruh negeri di muka bumi ini, maka dia dikatakan orang yang sukses. Orang yang dikatakan sukses ketika dia memiliki kebun dan kemudian kebunnya menghasilkan panen yang berlipat ganda, maka itu dikatakan sukses. Negeri yang sukses adalah negeri yang dianggap mampu membangun infrastruktur teknologi tercanggih. Negeri yang dikatakan sukses ketika negeri itu bisa memberikan pendapatan kepada masyarakatnya tertinggi, maka negeri itu dikatakan negeri yang sukses. Tapi Bapak hadirin sekalian, coba kita bedah, apa itu kesuksesan sesungguhnya? Hari ini kita mendefinisikan kesuksesan saja kadang-kadang keliru. Hampir seluruh manusia bersepakat negeri yang sukses hari ini adalah Amerika, Jepang, Cina, Korea. Kenapa? Karena di sana gedung pencakar langitnya banyak, karena di sana infrastrukturnya hebat, karena di sana penghasilan masyarakatnya besar, karena di sana teknologi tercanggih kemudian ada. Hadirin, coba kita lihat bagaimana kemudian negara-negara yang dianggap adalah negara yang sukses itu ternyata sebagian besar masyarakatnya, kalau kita melihat survei, angka bunuh diri tertinggi adalah di negara-negara itu. Apakah mungkin rakyat yang bahagia, rakyat yang sukses kemudian ingin bunuh diri? Tentu jawabannya tidak. Kita saja yang di masjid ini, saya yakin tidak ada satu manusia pun yang ingin bunuh diri. Ada Pak, Bu? Enggak ada. Walaupun mungkin kita belum punya yang namanya gedung pencakar langit, kita belum punya kekayaan teknologi secanggih negeri itu, tetapi di antara kita hari ini tidak ada yang mau bunuh diri. Maka hadirin sekalian, keliru ketika kita mengatakan kesuksesan itu ukurannya adalah kebendaan. Maka kesuksesan itu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala letakkan bukan kepada kebendaan, tetapi kepada agama. Hadirin, siapapun yang memikirkan agama, mengamalkan agama, mengusahakan agama secara sempurna, ukurannya adalah Rasul dan para sahabat, maka dia pasti bahagia, dia pasti sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Siapapun dia, apakah dia orang yang buta, apakah dia orang yang cacat fisiknya, apakah dia tinggal di kampung, maka ketika dia mengamalkan agama secara sempurna, maka dia pasti bahagia, pasti selamat, pasti mulia dunia dan akhirat. Hadirin, maka Bapak hadirin sekalian, kita bisa melihat bagaimana dan mencontoh ukurannya. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, blueprint cetak biru manusia yang paling sukses di muka bumi ini. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka dia pasti sukses, selamat dunia akhirat. Para sahabat radhiyallahu anhum hadirin mengikuti Rasulullah. Bahkan dikisahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah telah meninggal dunia, dia temui anaknya, dia tanya, wahai anakku sayang, apalagi yang ayahmu belum buat yang Rasul dulu buat? Memang betul-betul berhajat terhadap